Puji nama Tuhan. Shalom. 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 Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Kita mau berdoa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau baik Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami anak-anak-Mu yang hadir Tuhan. Inilah bukti pengorbanan kasih. Engkau yang layakkan setiap kami Tuhan. Engkau yang menyelamatkan setiap kami anak-anak-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan Yesus Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu
perlahan-lahan Bapak Ibu Saudara nyanyikan, katakan kasih-Mu memulihkan hidup, tanda kasih sayang Tuhan Yesus. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Amin Yesus. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Sebab darah-Mu tercurah Tuhan. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Amin. Pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu Haleluya Yesus. Mari sembah Tuhan. Sebab kami hidup karena anugerah-Mu Yesus. Sebab darah-Mu tercurah, Engkau menebus setiap kami Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Ini setiap kami Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu. Di dalam Ramakalabashi, Ramakalabayarabo. Haleluya. Mari Engkau yang bersyukur buat hari-hari ini. Mari sembah Tuhan. Mari angkat suara-Mu. Ya Ramakalabashi, Ramakalabayarabo. Engkau kami sembah hanya di dalam nama Yesus. Ya Ramakalabashi, ya Ramakalabayarabo. Biarlah kuasa urapan-Mu tercurah di tempat ini. Ya Ramakalabayarabo.
dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari yang bersama-sama bersuka cita boleh sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Coba dilihat kanan kirinya, kasih tos yang terbaik, katakan ayo lebih semangat lagi bersukacita. Amin. Kita mau menari buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Meskipun musuh di depanku rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Berlemah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Bersama katakan akan pernah goyah keyakinanku pada diriku. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Allah Tuhanku, amin. Gunung batu dan keselamatanku, kuasa tanganmu, amin. Kaulah Allah sumber. Ayo bersama-sama tepuk tangan, Pak. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu remah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Akan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Amin. Gunung batu dan keselamatanku, kuasa, amin. Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah Tuhanku, perlindunganku. Gunung batu dan keselamatanku, kuasa, amin. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Allahku dahsyat. Haleluya. Amin. Bersukacita pada malam hari ini, amin. Boleh suarakan haleluya. Haleluya. Lebih semangat lagi memuji nama Tuhan, amin. Tuhan Yesuslah kekuatan setiap kami. Hey. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota pelindung.
bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku merasa goyangnya mana ya? Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mampu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersukacita pada malam hari ini, amin. Ya, sebelum duduk, saya mau bersaksi sedikit. Kemarin itu saya tuh tiba-tiba panas Bapak Ibu Saudara, dan suara saya tiba-tiba habis. Jadi hidung ini mampet. Jadi sampai sekarang pun mampet. Tapi saya punya prinsip sama Tuhan. Saya bilang seperti ini, Tuhan Yesus, kalau mau Tuhan pakai hambamu ini, hambamu mau melayani, meskipun hambamu ini sakit, yang penting masih bisa berdiri, itu akan mau tetap melayani Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang semuanya pada sehat-sehat, hari ini sehat semua, amin. Coba yang sehat berlambaikan tangannya sekali lagi, tepuk tangan dahsyat buat Tuhan Yesus. Masa Bapak Ibu Saudara kalah sama saya di sini? Saya tuh jingkrak-jingkrak kayak orang gila sendirian. Mau bersama-sama joget? Coba tangannya diangkat semuanya. Nah, belum semua. Boleh tangannya diangkat, ditaruh sini. Nanti gerakannya 1, 2, 1, 2. Bisa? Singer saya harus ikut ya. Oke, 1, 2, 3 coba dulu. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi. 1, 2. Lebih cepat lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Boleh. Nanti yang sakit pinggang hari ini pulang sembuh dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ku mau selalu bersyukur Cintamu padaku amin. takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, Gunung-gunung beranjak, namun kasih sekali lagi masih belum keren. Yuk, sekali lagi ya. 1, 2. Harus digerakkan tangannya, amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Siapa yang tadinya di sini sakit? Ada yang sakit pinggangnya, encok mungkin. Ada yang tadi joget sudah sembuh apa belum? Oh, sembuh. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Terlebih itu kita mau berdoa dulu.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, sungguh Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Engkau menjamah, Engkau memberikan sukacita yang dari Engkau Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau mengurapi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Persembahan yang pertama boleh dijalankan. Meskipun musuh di depanmu, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu remah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku. Saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuat, mana semangatnya, amin. Kuat tanganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku. Kuat tanganku, Kaulah Allah sumber Terima kasih, mari kita siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, karena bukti kasih-Mu Tuhan, Kau menyertai kami Yesus. Sebab karena pengorbanan-Mu, Engkau selamatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab hanya darah-Mu yang buktikan kasih-Mu Tuhan. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakan untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata yang dapat ungkapkan
Let's pray. Father, we thank you tonight as we gather together. We want to glorify Jesus' name. Kami ingin memuliakan nama Yesus. We thank you, Holy Spirit, you are here tonight. Kami berterima kasih bahwa Kau ada di sini, Roh Kudus. And Lord, we want to surrender our hearts and minds to Holy Spirit. Karena itu kami ingin serahkan hati, segenap jiwa, roh dan tubuh kami. And may your river flow tonight Berdoa agar sungai-Mu mengalir malam ini, to heal and to bring breakthroughs in our life. menyembuhkan, mendatangkan terobosan dalam hidup May kami. your revelation come upon you. Biarlah pewahyuan-Mu turun atas setiap kami. We want to surrender our mind and our heart to you. Kami mau serahkan segenap hati dan pikiran kami kepadamu. In Jesus' name we pray. Dalam nama istilah kami berdoa. Amen. Amin. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom and God bless you. Salam, Tuhan berkati semua kita. Amin. Good to see you. Sungguh baik bisa bertemu Bapak Ibu Saudara semua. This is the first time I'm here. Pertama kali Pastor Amros John berada di tempat ini. Is this a church? This is a church. Fellowship. It's a fellowship. Oh, okay. Praise God. I'm going to share with you tonight Malam ini saya ingin sampaikan untuk Bapak Ibu Saudaraku the prophetic in our lives. tentang panggilan profetik dalam hidup kita. The prophetic call. Setelannya mungkin ada. They can hear me? Oke, tes, Okay. tes, oke. Right. Panggilan profetik. There's a prophetic call in our life. Ada panggilan profetik di dalam hidup kita, saudaraku. Can we change this? This is not working. There's a prophetic call in our life. Ada panggilan profetik Tuhan dalam hidup kita. Amen. Yeah, so we need to understand that when we are filled with the Holy Spirit, the main reason we are filled with the Holy Spirit Jadi harus kita pahami, saudara, ya alasan utama kenapa kita dipenuhi Roh Kudus. is that we are the Holy Spirit will teach us to pray. Kenapa? Karena Roh Kudus ya, setelah memenuhi kita, dia akan mulai mengajari kita untuk berdoa. Amen. So when you are filled with the Holy Spirit, the Spirit of God will give you a language. Jadi saat saudara dipenuhi Roh Kudus akan mulai memberikan kita bahasanya Dia. Amen. That language is called the prophetic language. Nah, bahasa daripada Roh Kudus itu disebut bahasa profetik. Now, turn with me to the book of Acts chapter 2. Kisah pasal 2, saudaraku. Quickly turn with me to Acts chapter 2. Dengan cepat, tolong dibantu tayangkan kalau bisa Kisah pasal 2. Yeah. And we will look at this scripture where Peter is talking about the baptism of the Holy Spirit. Waktu itu Petrus sedang bicara tentang baptisan Roh Kudus. Yeah. And verse 17 and Ayat 18. 17 dan 18. Ayat 17. Yeah. Kisah 2 ayat 17. Now watch this answer that Peter gave an answer about the baptism of the Holy Nah, Spirit. kita lihat ya bagaimana Petrus memberikan jawaban tentang baptisan Roh Kudus. The Holy Spirit came upon the disciples Nah, Roh Kudus waktu itu turun atas para murid. and they started speaking tongues. Mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa lidah. Amen. So when they were speaking in tongues, Nah, saat mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lidah, everybody was surprised what is happening. semua orang terkejut, saudara, kaget tentang apa yang sedang terjadi. So Peter explained. Nah, di sini Petrus menjelaskan kepada mereka. Verse 17. Ayat 17. In the last days it shall be, God declares, that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and daughters shall prophesy. Nah, dikatakan ulang lagi depan bahwa pada hari-hari terakhir
demikian firman Allah, Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia, maka mereka akan, yang laki-laki dan perempuan ini akan mulai bernubuat, menyampaikan pesan Tuhan maksudnya. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Amen. Amen. So what is the reason of the baptism of the Holy Jadi Spirit? pertanyaannya, apa tujuan, apa alasan Tuhan memenuhi kita dengan rohnya dan kita berkata-kata dalam bahasa lidah, saudara? Baptisan Roh Kudus tujuannya apa? And I need to tell you that the church never teach properly. Saya mau sampaikan bahwa gereja-gereja Tuhan pada umumnya tidak mengajarkan jemaat secara tepat ya. They say you're filled with the Holy Spirit so that your life can change. Cuma dikatakan gini, pokoknya dipenuhi Roh Kudus, hidup kita akan berubah. Cuma sampai di situ, umum aja. We only change when we meet Jesus. Seseorang hanya akan berubah kalau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Amen. After that, Nah, setelah itu the Holy Spirit come upon you. Roh Kudus turun atas saudara. You will speak in the heavenly language. Saudara akan mulai dimampukan berkata-kata di dalam bahasa surgawi. Amen. So there is a prophecy, the prophetic word will come out of your mouth. Jadi ada kata-kata profetik, kata-kata nubuat akan keluar dari mulut kita. There will be visions. Juga penglihatan akan datang. There will be dreams. Juga mimpi-mimpi ilahi datang. So we are filled with the Holy Nah, Spirit. jadi saat kita dipenuhi Roh Kudus, It is for the communication. God communicate to you, you communicate to people. tujuannya apa? Tuhan mulai mengkomunikasikan dirinya kepada saudara, saudara kepada jemaat. Amen. And also, Dan juga saudaraku, Holy Spirit will lead us to pray. Roh Kudus akan menuntun kita untuk masuk di dalam doa-doa. So your life will be full of the atmosphere of prayer 24 hours a day. Jadi dengan demikian hidup kita dipenuhi atmosfer doa 24 jam sehari, bisa doa terus saudaraku. Roh Kudus yang gerakkan itu. No fixed time. Jadi nggak ada waktu yang tetap jam sekian baru doa, nggak ada gitu. That's why Paul say pray without ceasing. Itu sebabnya Rasul Paulus bisa berkata gini, berdoalah tanpa berhenti. Bahasa Indonesia berdoa senantiasa. Jesus said also pray without stopping. Yesus juga pernah berkata berdoa terus menerus And he also said tanpa jemu-jemu. watch and pray. Bahkan ada ayat berkata berjaga-jagalah dan berdoalah. Amen. Now in these last days, Bapak Ibu pada hari-hari terakhir ini, and you can see in Indonesia, Bapak Ibu bisa lihat apa yang terjadi di Indonesia saat ini. 15 years ago, Nah, 15 tahun yang lalu, there is no prayer tower. gak ada yang namanya menara doa, itu kan belum ada, belum terbangun. Okay? Now you have many prayer tower in many cities. Sekarang banyak bukit doa, kubu-kubu doa, ya rumah-rumah doa di banyak kota sekarang. 15 tahun yang lalu mulai ya. Hallelujah. And you have international prayer towers. Juga ada yang namanya menara doa internasional, global saudara. There is a revival of prayer going on in the whole world. Berarti apa? Sudah terjadi pembangunan rohani di dalam doa-doa di seluruh dunia saat ini. Amen. Now this revival of prayer Nah, kebangunan rohani dalam doa ini is to prepare us for Jesus coming. tujuannya apa? Mempersiapkan kita untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kedua. Amen. So there is this two anointing that the Holy Spirit is developing now. Jadi ada dua urapan yang sedang dikembangkan oleh Roh Kudusnya, saudaraku. Number one Yang pertama, is the priestly anointing. ya urapan imam. Amen. Number two Yang kedua, is a prophetic anointing. urapan profetik, saudaraku. Hallelujah. Priestly lifestyle. Gaya hidup seorang imam, saudara, mulai terikat.
prophetic Juga lifestyle. kehidupan seorang nabi atau kenabian itu mulai terjadi. The priest and the prophet, all of us are going to become the priest and the Nah, prophet. semua kita akan dimampukan menjadi imam dan juga bergerak secara kenabian. Prepare for the coming of Jesus. Tujuannya apa? Mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua. Amen. And Jesus is the King of Kings. Dan Yesus, dialah raja dari segala raja. Hallelujah. Amen. Now, before the coming of Jesus in the Bible, Nah, Bapak Ibu, sebelum kedatangan Yesus, saudara, yang kedua, In the- seperti dikatakan di Alkitab, in the Gospels, dalam Injil misalnya, before the coming of Jesus, sebelum kedatangan Tuhan kita Yesus, there are two people waiting for Jesus. ada dua orang disebut di Alkitab yang menantikan kedatangan Yesus. God raised them, prepare them for the coming of Jesus. Allah membangkitkan mereka, mempersiapkan mereka menyambut kedatangan Yesus. Turn with me to book of Luke chapter 2. Injil Lukas pasal 2. Yeah. Luke chapter 2 and verse 25. Kita baca ayat 25. Yeah. There was a man in Jerusalem whose name was Simeon. Seorang di Yerusalem bernama Simeon. Now Simeon, as the same man, was just and devout. He was devoted, he was holy, he was righteous. Nah, dikatakan dia orang benar, adil bahasa Inggrisnya, Ya. saleh, mengabdikan hidupnya, Ya. ya bahasa Inggrisnya devoted, Ya. menantikan penghiburan bagi Israel dan Roh Kudus ada di atasnya. And so the Holy Spirit was on him. Jadi Roh Kudus ada di atas Simeon. And he was a man holy, Ya, seorang yang kudus, saudara, living the right way. menjalani hidup yang benar. He's like a priest, Ya, seperti seorang imam yang menjaga kekudusan itu, waiting for Jesus. menantikan kedatangan Yesus. Verse 26 says, Coba lihat ayat 26 yang berkata it seperti ini. was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death before he had seen the Lord Jesus Christ. Kepadanya telah dinyatakan, bahasa Inggrisnya disingkapkan, dibukakan matanya oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Amen. The Holy Spirit told him, Jadi, you will wait until you see Jesus. jadi Roh Kudus berkata kepadanya, udah kamu tunggu sampai kamu melihat Yesus. Verse 27 says, Ayat 27, saudara berkata seperti ini. he came to pass by the Holy Spirit Holy Spirit led him to the temple. Katakan bahwa Roh Kudus ini menuntun dia ke bait Allah. And when the parents brought Jesus to the temple to do for him the custom of the law, Nah, waktu orang tuanya membawa si anak ini, ya, mereka itu seturut apa yang ditentukan oleh hukum Taurat. Orang tua melakukan seperti itu, membawa anaknya ke Amen. bait Allah. please listen very carefully. Bapak Ibu mohon dengarkan dengan baik. Simeon filled with the Holy Nah, Spirit Simeon yang saya sebut tadi, ya, sudah dipenuhi Roh Kudus, lived a holy life, menjalani kehidupan yang saleh, hidup yang waiting kudus, for Jesus. menantikan kedatangan Yesus. And when Jesus came to the temple, Nah, begitu Yesus masuk ke bait Allah, the parents brought Jesus as a baby. nah, Simeon, The parents brought Jesus. orang tuanya Yesus membawa Yesus ke bait Allah sebelumnya. Amen. And so the Holy Spirit led Simeon to the temple. Nah, Roh Kudus menuntun Simeon ke bait Allah yang sama. Led by the Holy Spirit. Juga dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus dua dua hal menuntun mereka. Temu jadi. Sekali lagi saya ulangi. Holy Spirit lead him to the temple. Nah, Roh Kudus ini menuntun Simeon ke bait Allah. Amen. So Bapak Ibu, you and I are filled with the Holy Spirit to live a holy life, to be led by the Spirit. Jadi Bapak Ibu ya yang sudah dipenuhi Roh Kudus, saudara dituntun oleh Roh Kudus menjalani hidup yang kudus. So this is called the priestly anointing. Ini yang disebut kehidupan imam, urapan imam. Now, then God prepared another person who is Prophet Anna. Nah, Allah persiapkan pribadi yang lain,
seorang wanita yang bernama Hana, nabi dia ini, nabiah. Luke chapter 2 verse 36. Lukas pasal 2 ayat 36 coba There kita was a lihat. woman called Anna, Seorang wanita bernama Hana. a prophetess, Dia ini nabi perempuan. the daughter of Phanuel, Anak Fanuel tribe of Asher, dari suku Asher. and she was an old woman, Sudahlah sangat lanjut umurnya. lived with the husband for 7 years, Nah, sesudah kawin ya, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. and the husband died. Setelah itu meninggal, setelah 7 tahun suaminya Verse meninggal. Ayat 37, 37. and she was a widow, Jadilah dia seorang janda sekarang. very old lady, Seorang wanita yang sudah lanjut usianya 80 years old. 84 tahun, saudaraku. Amen. And she stayed in the temple Nah, Hana itu tetap tinggal di bait Allah, tidak meninggalkan bait Allah. ever since she was a widow. She stayed in the temple. Sejak jadi janda, dia tinggalnya di bait Allah, menetap di sana. What did she do in verse 37? Coba lihat ayat 37 apa yang dia lakukan She siang malam. served God with fasting and praying Nah. night and day. Bahasa Inggrisnya melayani Tuhan, bahasa Indonesia beribadah. Melayani Tuhan dengan berpuasa dan berdoa, itu pelayanan, berpuasa dan berdoa. All the days she lived in the temple, Jadi seumur hidupnya ya, dia hidup di bait Allah. fasting and praying. Berdoa dan berpuasa. And she was waiting for Dan Jesus. dia menantikan kedatangan Yesus. Amen. Verse 38 says, Coba lihat 38 berkata begini. she comes at the same time the parents brought Jesus to the temple. Jadi waktu orang tua Yesus membawa Yesus ke bait Allah itu datang bersamaan dengan Hana waktu itu. And she prophesied over Jesus. Nah di situ Hana, Nabi Hana bernubuat atas Yesus. Amen. The second anointing, Nah ini urapan yang kedua, the prophet's anointing, yaitu urapan seorang nabi. is waiting for Jesus. Tujuannya apa? Untuk menantikan Yesus. Amen. So you, the church, Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, are the priest and the prophet. saudara imam, melakukan fungsi baik imam juga nabi, menyampaikan pesan Tuhan, menantikan Tuhan. So we are filled with the Holy Spirit. Bapak Ibu setelah kita dipenuhi Roh Kudus, We become the priest and the prophet. kita melakukan dua fungsi ini sebagai imam, juga melakukan fungsi sebagai nabi. It is not to make your life a blessing. Ya, bukan membuat hidup saudara diberkati, cari berkat terus, bukan begitu tujuannya. Today many people look for prophets to get blessing. Hari-hari ini orang cari nabi-nabi Tuhan, doain dong supaya dapat berkat. Akeh yang banyak. Do you understand? Bapak Ibu mengerti ya? You understand? Ngerti ya, kejar nabi untuk dapat berkat. How many of you want to be blessed? Siapa yang benar sungguh-sungguh ingin diberkati? Everybody wants to be Semua blessed. mau toh. Ya. You know what's the secret? Rahasianya apa Bapak Ibu? Seek first the kingdom of God. All these things will be added to you. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semua yang kita perlukan ditambahkan bagi kita. Amen. Plus. Amen. So don't cari the prophet, Jadi jangan kejar manusianya, nabinya. because you are the prophet. Saudara melakukan fungsi sebagai nabi juga. Turn to somebody and say you are the prophet. Katakan orang sebagai kamu ini nabi. Amen. Ya. If you can pray in tongues, Kalau kita sudah bisa berdoa dalam bahasa lidah, then you can prophesy. kita bisa ikuti ya dengan nubuat. If you're Pelatihan memang. speaking in tongues, Ya, pertama kali berbahasa lidah, then your tongue can speak the truth. lidah kita bisa berkata hal yang benar. If you're speaking in tongues, Kalau kita berkata dalam bahasa lidah, you cannot tell lies. gak iso dusta-dusta, bohong-bohong, gak bisa. Itu orang bahasa lidah, jangan dusta lagi. So when you're speaking in Nah, kalau tongues, kita berbahasa lidah, you speak the holy word, kita mengucapkan kata-kata kudus. the revelation word, Pewahyuan, the penyingkapan, rhema word, kata-kata rema. and you speak to the mountain. Dan kita bisa ngomong sama gunung-gunung masalah kita. Amen. Hallelujah. So if you are not filled with the Holy Nah, Spirit, kalau seseorang belum dipenuhi Roh Kudus,
You must be filled with the Holy Spirit. Harus dipenuhi mulai hari ini. And when you're filled with the Holy Nah, Spirit, setelah orang itu dipenuhi Roh Kudus, not one time filled with the Holy Spirit. bukan sekali saja. Yeah. Don't tell I was filled with the Holy Spirit last time. Yang berkata dulu ya, kemarin ya, semuanya aku dipenuhi Roh Kudus. You must be filled every day. Setiap hari harus dipenuhi. Every day filled with the Holy Spirit. Dipenuhi, selalu penuh artinya. Why? Kenapa harus selalu penuh? Why I must be filled with the Holy Spirit Kenapa every harus day? selalu dipenuhi Roh Kudus berulang-ulang? Because every day Karena apa? Setiap hari there is worry. kekhawatiran tiba-tiba datang ke saudara. There is fear. Takut tiba-tiba, wah, muncul. There is unclean things coming in. Pikiran yang nggak senonoh, yang nggak bersih, datang tiba-tiba tuh bisa. So you need to be filled with the Holy Jadi Spirit harus selalu dipenuhi Roh Kudus. over and over again. Berulang-ulang dipenuhi Roh Kudus. Overflow Sampai membanjir. Saudara. until Sampai you speak in tongues more and more and more. semakin banyak berkata-kata bahasa lidah, digerakkan roh ya. Wah, bahasa lidah terus keluar. Hallelujah. Don't wait until you come to church and the pastor tell you, let's speak in tongues. Not that way. Bukan cara seperti itu ya. Datang ke gereja, tunggu hamba Tuhannya datang berkata, ayo bahasa lidah semua. Mulai la semua. Gak digerakkan seperti itu. Man, you don't need songs Gak perlu ada pancingan lewat lagu-lagu dulu. to speak in tongues. Untuk bisa berkata bahasa lidah gak perlu dipancing dengan lagu-lagu dulu. Holy Spirit comes in you, Roh Kudus datang kepada saudara, will bubble and otomatis saudara flow into meluap-luap you. ya. Kayak The gelembung spirit keluar, of saudara. prayer. Ini roh doa, saudara. Hallelujah. So, Simeon and Anna, Nah, kita lihat tadi Simeon two people, dan Hana, dua orang ini. one is a priest, Satu urapannya imam, live as a priest, dia menjalani hidup sebagai seorang imam. another one prophet, Yang kedua ya Hana sebagai nabi, live as a prophet. menjalani hidup sebagai seorang nabi. Ya. These two are waiting for Jesus. Kedua mereka punya tugas yang sama, Amen. menantikan So, kedatangan Yesus. the whole church of the whole world today, Jadi di seluruh dunia gereja Tuhan hari-hari ini, if they do not wait for Jesus, kalau mereka nggak menantikan Yesus, we are not operating the calling of God. berarti tidak mengoperasikan panggilan Tuhan itu. Hallelujah. Please listen very carefully. Mohon dengarkan dengan baik. You are not a prophet to show the people you're a prophet. Jadi nabi itu ya bukan tunjukkan pada orang, aku nabi nih, bukan show off untuk pamer, nggak gitu. Amen. Ya, nabi itu nggak pamer. Yeah. Now listen very carefully. Coba Bapak Ibu dengarkan dengan baik. Nobody need to teach somebody to become a prophet. Gak perlu diajari seseorang agar dia jadi nabi, bukan dilatih dulu supaya jadi nabi. Gak perlu dilatih, orang panggilan itu kok. Amen. Ya. Because when the Holy Spirit come inside you, Kenapa? Karena Roh Kudus waktu masuk datang dan padamu, automatically otomatis itu you will speak God's word. mulut dia akan mulai mengucapkan perkataan Tuhan, pesan-pesan Tuhan. Itu nabi. Amen. You will prophesy. Mulai menyampaikan pesan Tuhan yang disebut bernubuat You will itu. walk like a priest. Melangkah hidup sebagai seorang imam yang You kudus. will hate the sin. Kita mulai benci dosa sejak And itu. you will hate the darkness. Kau benci semua kegelapan. Amen. The Holy Spirit helps you to do that. Roh Kudus akan memampukan kita melakukan itu. Bukan kekuatan kita, Roh Kudus memampukan kita Haleluya. melakukan itu. Now, both the priests Nah, kedua-dua urapan ini baik imam and the dan prophet juga nabi, are called watchmen. mereka disebut penjaga menara. Jaga. Amen. Yes. So God is raising Jadi Tuhan sedang membangkitkan watchmen. para penjaga-penjaga menaranya. Let's turn to Isaiah chapter 21, Yesaya 21 sekarang. verse 5, 6, 7, and 8. Ayat 5 sampai 8. Kita mulai ayat 5. Ya, saya membacanya. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, is that so? Yes. Makan, minum, tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai.
Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah, tempatkanlah seorang peninjau, ya, penjaga menara itu. Apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Apabila dilihatnya pasukan, pasang-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Terakhir, kemudian berserulah orang yang melihat itu di tempat peninjauan, ya Tuhanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam. This was the writing of Isaiah, prophet Ini Isaiah. tulisan Nabi Yesaya, saudaraku. Amen. The prophets in the Old Testament. Nah, Bapak Ibu, ini nabi di Perjanjian Lama. If you have your Bibles, you will read Isaiah, Ya, Jeremiah, saya Yeremia, Ezekiel. Yeskil, ya, itu nabi-nabi Perjanjian Lama. All these prophets, Semua nabi-nabi ini, their responsibility tanggung jawab mereka ini apa, saudara? to be a watchman. Menjadi penjaga menara. Amen. So the responsibility of the church, Artinya apa? Tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan. the responsibility of the prophet Tanggung jawab dari para nabinya Tuhan. is to watch Menjaga, the city, mengawasi kotanya, apa yang sedang terjadi, diikuti gitu loh. to watch the nation, Diawasi keadaan bangsa ini, to watch the time. mengawasi waktu itu. Amen. And that's the reason why the church is filled with the Holy Itu Spirit. sebabnya Tuhan memenuhi gerejanya dengan Roh Kudusnya. Today's prophets Hari-hari ini para nabi Tuhan not doing that. Not doing that. tidak melakukan tugas itu yang disebut nabi, tidak melakukan fungsi yang Tuhan kehendaki itu. Today's prophets Nabi-nabi sekarang lay hands on you. pokoknya tumpang tangan kita, They want to pray for you. They want to pray for you lalu doain saudara, and speak into your life. menyampaikan pesan Tuhan ke dalam hidupmu, Give you the secrets. memberikan rahasia, Amen. Sometimes they are wrong. kadang kalah salah. Most of the time the church depend on the prophet. The prophet must come and tell me. Kebanyakan ya jemaat tergantung banget sama nabi Tuhan. Nabi Tuhan harus datang, sampaikan pesan Tuhan padaku ya. When the prophet Maksa gitu, mokso. when the prophet have a meeting, many people go. Begitu hamba Tuhan punya karunia kenabian datang, berduyun-duyun orang datang. But the most important thing is Tetapi sebenarnya hal yang terpenting adalah the prophet must change your life. nabi Tuhan harus bisa merubah hidup kita. Not speak a blessing in your Bukan life. ucapin berkat, berkat, berkat terus saudara. Not give you a hope of blessing. Dikasih pengharapan akan berkat ya. He will change your life. Tapi dia datang membawa perubahan dalam hidupmu. Amen. That is the work of the prophet. Ini pekerjaan seorang nabi. So God calls a prophet Jadi Allah memanggil para nabi for the nation, untuk bangsa, for the city, untuk kotanya, for the person, the people. bagi pribadi-pribadi. Amen. Now, in Sekarang, the work of the prophet Pekerjaan seorang nabi is to watch the king. mengawasi raja atau kepala pemerintahan, saudaraku. Prophet Samuel, Nah, kita lihat Nabi Samuel, Prophet Nathan, Nabi Nathan juga, watch the king. kedua mereka mengawasi perilaku, tindak laku Speak. raja-raja. Speak into the king. Menyampaikan pesan-pesan teguran kepada raja, saudara. So the work of the prophet today Nah, pekerjaan daripada nabi ini is datang, to speak into the city, speak into the nation. tujuannya apa? Bernubuat, menyampaikan pesan Tuhan untuk kota, untuk bangsa, negara itu. Hallelujah. And so the church, in the church, Nah, di gereja Tuhan, have many prophets. Holy Spirit is raising prophets. banyak nabi karena Roh Kudus membangkitkan para nabinya. Hallelujah. Amin. You can be a professional. You can be a businessman. Saudara bisa aja melakukan profesionalisme saudara, pebisnis atau apapun But profesimu. God
puts the Holy Spirit upon you Tapi Roh Kudus tetap bisa taruh ya rohnya ke dalam dirimu and helps you to see with your eyes, supaya mata rohani kita mampu melihat to watch in the supernatural, untuk mengawasi apa yang sedang terjadi di alam roh, and alam to know adikodrati what's ini. going to happen next. Supaya kita tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Hallelujah. Amen. And so we have church as this movement of the prophets in the church. Jadi setiap gereja harusnya mengalami gerakan kenabian Tuhan di gerejanya. So if you are an intercessor, Nah, misalnya Bapak Ibu seorang pendoa syafaat. you are the one who prays in the church. Engkaulah orang yang berdoa di gerejamu. You have that prophetic anointing. Juga urapan profetik ada pada pendoa-pendoa ini. Amen. And Saya lihat gitu. this prophetic anointing in Nah, you urapan profetik di dalam diri saudara will help others to be blessed, menolong orang lain, maksudnya jemaat lain untuk diberkati. to pray for somebody, Waktu saudara berdoa untuk seseorang, to pray for a problem. berdoa untuk setiap masalah-masalah Because mereka. when the prophet says, Sebab waktu Nabi Tuhan mengucapkan suatu kata, God puts the words in his mouth, Allah sebelumnya sudah taruh perkataan itu di dalam and mulutnya. it will happen. Dan itu pasti terjadi karena dari Tuhan, saudara. Amen. Now let's turn to Ezekiel 33 verse 7 to 11. Yeskel 33, saudara, ya. Ezekiel 33 verse Ayat 7 to 11. 7, kita akan baca sampai 11. Yeskel 33 ayat 7, dan engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatilah mereka demi namaku. Amen. When you are the prophet in the church, Kalau saudara fungsinya nabi di suatu gereja, God has put a purpose in you Tuhan taruh maksud tujuannya di dalam dirimu. to watch the kingdom of God. Supaya saudara mengawasi kerajaan Tuhan di tempat itu. Amen. To watch the kingdom of God in the city. Juga di kotamu diawasi. Hallelujah. Now, let me show you something else. Satu lainnya saya ingin coba tunjukkan hal lainnya. If we don't pray, Misalnya ya, sekiranya kalau kita tidak berdoa, if we don't speak into the realm, lalu tidak menyampaikan sesuatu di alam roh ini, if we cannot see in the spiritual realm, di alam roh mata rohani kita gak bisa melihat. if we don't see, Sekiranya mata rohani kita tidak mampu melihat, the devil maka iblis will go ahead with his plans. akan melanjutkan dengan rencananya, strateginya. The prophet in the book of Ezekiel, Nah, nabi yang disebut di kitab Yeskel tadi, he's a watchman dia itu penjaga for Israel bagi bangsa to Israel. protect Israel. Tujuannya apa? Supaya bangsa itu aman, terlindung. Amen. So if you are a businessman, Jadi Bapak Ibu, kalau seorang pebisnis, you are doing something very important. kalau saudara melakukan suatu tugas yang sangat-sangat You penting, are a politician. mungkin saudara seorang politisi, If you are a person of influence in the city, atau saudara orang yang punya pengaruh besar di kotamu, you need an intercessor. saudara perlu didampingi pendoa syafaat. You need a prophetic intercessor. Saudara perlu pendoa syafaat yang profetik, menyampaikan pesan Tuhan. Amen. So that they can guide you and teach you. Supaya orang ini, pendoa syafaat ini bisa menuntun, mengajari kita langkah-langkah, saudara. Help you to do spiritual warfare. Supaya kita juga dimampukan melakukan peperangan roh. Next verse. Ayat berikut saudara, Verse dari Yeskel 33 ayat 10 sekarang, 10 ya. Verse 8. Ayat 8 maksudnya, sorry. Ayat 8 yang tadi. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, kata Tuhan, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Kalau enggak tegur, mati saudara. Terus Yeah, verse 9. ayat 9 boleh. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Kita aman kalau sudah sampaikan. Amen.
When you are filled with the Holy Nah, Spirit, kalau Bapak Ibu sudah dipenuhi Roh Kudus, you have revelation. dapat pewahyuan, penyingkapan, You have the prophetic word. ada kata-kata profetik di mulut kita untuk siap dilontarkan. If you don't prophesy Nah, kalau kita tidak sampaikan pesan Tuhan itu, to warn the wicked people, memberi peringatan pada orang yang jahat niatnya, then their wickedness will come upon maka you. kejahatannya ditimpakan kepada saudara. But if you warn them Tapi kalau kita berikan peringatan sesuai pesan Tuhan, and they change, lalu mereka bertobat, berubah, you are blessed. kita ini diberkati saudara, aman, kita selamat. Amen. So we have a responsibility, a very heavy Jadi responsibility. ini tanggung jawab kita, berat memang ya. As the prophet of God, Sebagai nabi Tuhan harus berani menyampaikan. flowing with the Holy Spirit, Mengalir dipimpin Roh Kudus. we have a spirit of prayer. Kita ini pasti punya roh doa, tekun berdoa. Amen. We need to pray 24 hours. Sampai 24 jam digerakkan roh, kita terus berdoa. No, Walaupun sampai kerja ya, terus tahan mati kita doa. we cannot talk about the problem. Kita nggak bisa ya ngomongin masalah, disebutin semua masalahnya. Ya, You know, people love to talk about other people's problem. orang suka curhat, ngomongin masalah orang, Ya. seabrek-abrek gitu dibongkar semua, dibuka semua. Amen. That's not the right thing. Ini bukan hal yang tepat, If nggak you see benar. a problem, Kalau saudara lihat ada masalah, you prophesy. kita berbuat ya untuk masalah itu, untuk menjawab masalah itu. Amen. Ya. To change that person. Supaya orang ini berubah, keadaan Change itu the berubah. situation. Situasinya berubah lewat perkataan kita, But if kata-kata you nubuat kita. Talk about the problem. Tapi kalau masalahnya diomongin, Don't do anything about the problem. tidak melakukan apapun You untuk bring masalah you ini, bring sickness to yourself. itu akan mendatangkan apa? Sakit penyakit bagi tubuh kita. Ya. Ini banyak orang Kristen sakit tau. Amen. So we need to learn Harus this belajar ya. skill of prayer. Ada keterampilan doa ini. If harus you kita see tangkap, something pelajari. bad, if you see Kalau something yang bad, ada hal yang negatif, yang buruk terjadi, pray. doain, jangan diomongin. Number 2, Yang kedua, prophesy. bernubuat, ngomong pesan In the Tuhan, spirit, prophesy. dalam roh kita ucapin. Amen. Ya. Number 3, Ubah keadaan itu. number Yang ketiga, 3, go to the person and prophesy. datangi orang itu bernubuat, sampaikan pesan Tuhan kepada orang itu. Amen. Don't say it's not my business. Jangan berkata, bodoh amat, bukan urusan gua. Ya. Jangan ngomong gitu. It is your business. Ini urusanmu, tanggung jawabmu toh. Because they are souls. Karena itu jiwa loh They saudara. are God's Itu souls. jiwa Tuhan, And jiwanya God Tuhan. loves them. Dan Tuhan mengasihi jiwa-jiwa ini. And God needs you to prophesy. Karena perlu saudara menyampaikan pesannya kepada orang itu. Amen. So we need to remember this. Jadi harus ingat hal ini. Every day Setiap hari there is prayer. harus ada doa, mesbah You doa need itu. to bring the prayer to God. Bawa, hadirkan doa-doa kita kepada Tuhan. Now turn with me Revelation chapter 8 verse 3 to 5. Wahyu pasal 8 saudara ayat 3 sampai Revelation chapter 8 verse 3 to 5. ayat 3 sampai 5 saudara. Coba ditayangkan. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama. 5. Dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahtamu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pendupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. In this Revelation chapter 8, Bapak Ibu lihat ya di dalam Wahyu pasal 8 ini. this is the atmosphere or what's going on in heaven. Ini atmosfer, suasana apa yang terjadi di surga. It is still happening. Masih terjadi atmosfer suasana ini. What is happening in heaven? Apa sih yang sebenarnya terjadi di atmosfer What is Jesus surga? doing in heaven? Pertanyaannya, apa sih yang Yesus kerjakan di surga saat ini? What is the ministry of Jesus in Apa sih heaven? pelayanan Yesus sekarang di surga itu sebagai apa? He died for us. Sebelumnya kan sudah mati buat kita.
He rose again lalu dia bangkit naik ke surga. and he's in heaven. Sekarang sudah di surga. He's not just sitting on the throne. Dia bukan berpangku tangan, duduk santai di tahtanya itu, In bukan. heaven Tapi di surga is the ark, is the golden altar. ada mezbah emas itu, saudaraku. Also the candlesticks, the seven Juga ada candlesticks. kaki dian, 7 kaki dian itu. Amen. It's written in the Bible, Tertulis di in the Alkitab, book of di Revelation, kitab Wahyu. Jesus is standing next to the 7 candles. Nah, Yesus berdiri di depan atau sebelah daripada kaki dian itu, saudaraku. And the 7 candles talk about the church. Ketujuh kaki dian ini bicara tentang gambaran 7 So- karakteristik gereja Tuhan. He's praying for the church. Jadi Yesus artinya apa? Berdoa untuk gerejanya, makanya berdiri di samping He's kaki interceding for dian. us. Kaki dian gambaran gereja, dia berdoa syafaat untuk gereja-gerejanya Amen. seluruh dunia. And he's at the golden altar. Nah, dia di mezbah emas itu, And at the golden altar is a place where the sacrifice takes place. disitulah tempat korban diberikan, itulah mezbah It is the dari emas. place of prayer. Itu tempat di mana doa-doa So in dinaikkan. verse 3 it says, Ayat 3 yang kita baca the tadi, angel came and stood at the altar with a golden censer. ayat 3 saudara. Jadi malaikat Tuhan berdiri saudara, ya tayangin ayat 3 dengan sensor itu bahasa Indonesianya. Dengan pendupaan maksudnya, ya dengan sebuah pendupaan. And he was given much incense to offer with the prayers of all the saints. Jadi mezbah ini emas dan di situ diberikan, ditaburi banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama. Bapak Ibu, if we are praying, Nah, Bapak Ibu, kalau kita dalam kondisi berdoa, banyak berdoa, now we are praying, sekarang kita berdoa, or tomorrow morning you're praying, atau besok pagi kita berdoa, when you are praying, saat kita berdoa, the angel comes. maka malaikat Tuhan akan datang. He comes with the something here to collect your prayer. Dia kumpulkan tuh doa-doa kita ya, kayak kolektor, tapi yang dikumpulkan doa-doa gitu, dikumpulin. He collect all your prayer. Dikumpulin doa-doa kita, saudara, dikumpulkan. Amen. That's the angel. Ini Now, pekerjaan malaikat this is ini. real. Ya ini nyata, saudaraku. When I was praying one morning in my house, Waktu itu pagi itu saya berdoa di rumah, every morning at 5:30 I pray, 5.30 saya berdoa, and I saw one day the angel came down. tiba-tiba malaikat Tuhan turun. He brought the censer Dia bawa pendupaan itu, and he mezbah dupa. collect all my prayer, put it inside there. Nah, dia kumpulkan semua doa saya selama ini, ditaruh di tempat itu. And then he went back. Lalu dia kembali ke surga. He took that prayer, Dibawanya semua doa-doa itu. came to Jesus, Nah, dia datang pada Yesus, and put it on the altar of Jesus, taruh di mezbahnya the Yesus, golden altar. yaitu mezbah emas So tadi. what did Jesus do? Apa yang Yesus lakukan di pendupaan emas itu? The next verse, Ayat berikut, ayat 3 atau 4 ya. 4. Ayat 4, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Verse 5. Ayat 5 coba lihat. Lalu malaikat itu mengambil pendupaan itu, mengisinya dengan api, dicampur dengan api dari mezbah, melemparkan ke bumi. Maka terjadilah ledakan, bunyi guru, serta halilintar dan gempa bumi dicampur. So Jesus put all the fire in this Dan Yesus prayer. tumpahkan api itu ke dalam mezbah itu. Amen. Dalam pendupaan Sanctify this prayer. Artinya apa? Doa-doa kita dikuduskan dengan api. Put this prayer in fire. Jadi doa-doa itu dinyalakan dengan Every api. word you say, Artinya apa Bapak Ibu? Setiap every doa prayer yang you kita ucapkan, say, listen carefully. coba dengarkan Every baik-baik. prayer you say, Setiap doa yang kita every naikkan, word you setiap say perkataan yang kita ucapkan, is heard in heaven. terdengar di surga. Tuhan dengar. Tuhan Amen. tahu dan Tuhan dengar. And the angel bring it to Dan Jesus. kenapa? Karena malaikat itu membawa semua doa kita kepada Yesus. And Jesus blessed it with the fire. Diberkati oleh Yesus dengan api itu, dikuduskan doa-doa kita tuh. And then the angel takes it back with the Waktu fire. malaikat membawa kembali ya dengan api itu, And he throws it back to the people. dilemparkan kepada orang-orang itu.
with fire, with dengan api, explosion, wah, with explosion, dengan ledaan-ledaan itu coba so lihat. that you will be healed. Supaya apa? Yang sakit sembuh, You will have a breakthrough. mengalami terobosan, Prayer answered. doa-doamu dijawab. Amen. Amin. But if you don't pray, Tapi kalau enggak doa, mau dicampur pakai opo? worry, worry, Khawatir, worry. Ya. But you're filled with the Holy Tapi Spirit. katanya sudah penuh Roh Kudus. But not takut, speak in tongues. khawatir Don't terus. speak in tongues. Iya, enggak berkata karena bahasa Don't roh. talk to God. Tidak pernah ngomong dengan Tuhan. The angels come to you. Malaikat datang kumpulkan doa kita. Nothing. Orang Nothing. ono, enggak ada, Nothing, belum, nothing. belum ada kosong nihil. Gimana tuh? Apa yang mau dibawa ke Yesus? Go to Jesus. Dia datang kepada Yesus. Nothing. Yesus bilang, loh kok orang ono kosong melompong? Apa yang mau diberkati doanya? Gak ada. Amen. Remember, even if you speak 5 minutes in tongues in the morning, Walaupun 5 menit bahasa roh ya, wah itu udah dalam. your heart, Semua hati kita all your curahkan. prayer, Semua doa-doa kita naikkan. the angels come to collect. Malaikat datang bisa kumpulin. Ada Amen. kontennya, ada bahannya. By the way, do you know Apakah saudara tahu? you have an angel? Masing-masing kita ada malaikat penjaganya. Minimal 1 itu ada. That angel Dan malaikat ini is the one who brings the prayer. yang siap kumpulin doa-doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Hallelujah. Don't disappoint him. Jadi jangan kecewakan Tuhan ya, jangan kecewakan malaikat yang menjaga kita itu. He needs your prayer. Dia perlu doamu, dia tunggu tuh, saudara. God is waiting for your words. Tuhan sedang menanti perkataanmu. What do you want? Pertanyaannya, apa yang saudara mau? Sampaikan, Speak it. ucapkan. Please don't go to the pastor and say, Pastor, please Datang pada Pak Gembala, pray for Gembala. me. Pray for me. Doain saya, Pak Gembala aja yang doa. Saya terima aja, terima. And in the night, and at home you are sleeping. Sampai di rumah, You're not praying, but you kita want the nggak pastor. doa, minta pendetanya yang doain, gembalanya yang doain. Salah. Salah itu Bapak Ibu. Wrong. Salah itu Bapak Ibu. Because you are filled with the Holy Tapi Spirit. karena kan saudara sudah dipenuhi Roh Kudus. Amen. Remember, Ingat Bapak Ibu, you need to stir the fire harus dibangkitkan inside you, api dalam diri kita, harus digerakkan, dibangkitkan ya. so that the fire of prayer will continue Supaya to api pray. doa ini bisa berkelanjutan. Never stop praying. Tidak pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berdoa. Hallelujah. Are you blessed? Diberkati Amen. Let's look at the last verse. ayat terakhir. Thank you, Jesus. Terima kasih. Amen. Romans chapter 8 verse 26 and 27. Roma 8 ayat 26 kita baca sampai 27. Roma 8 ayat 26. Demikianlah juga Roh Kudus ya, membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh Kudus itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terakhir, Okay. To the can I whole- read the last one? Yeah, can. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk kita orang-orang kudusnya. Amen. So when you speak in tongues, Jadi waktu kita berkata dalam bahasa lidah, every word you speak in tongues, setiap perkataan dalam bahasa lidah yang kita ucapkan, we don't know what we're praying, kita nggak tahu artinya. but the Holy Spirit give you the words. Tapi Roh Kudus berikan perkataan itu kepadamu, You pray the prayer, saudara doakan seturut apa yang diberikan. and whatever your prayer is Apapun doa saudara yang saudara naikkan, goes through your tongues, ya lewat lidahmu saudara ucapkan. and the angel will collect the prayer. Malaikat tangkap, dia kumpulin doa-doa kita
kata itu saudara. Connect with the mind of God. Hubungkan, disambungkan dengan So when pikiran I Tuhan. pray in the Holy Spirit, Jadi waktu saya berdoa dalam Roh Kudus, I connect with the mind of the Holy saya Spirit. lagi terhubung dengan pikirannya Roh Kudus. Amen. And so I will not be wrong in my prayer. Nggak mungkin salah doa kita kalau sudah terhubung dengan Roh Kudus I dalam will doa. pray accurately. Kan akurat, tepat doa kita Haleluya. kalau terhubung dengan Roh Kudus. Whatever the situation, Apapun situasi permasalahannya, pray in tongues, berkata-kata dalam bahasa pray in the lidah, Spirit, berdoa di dalam Roh, and then prophesy. lalu bernubuat, tangkap, sampaikan gitu loh. Pray Itu for nubuat. 10 minutes in the Holy Spirit. Pray for 10 minutes. 10 menit minimal doa ya dalam Roh. Pray in the Holy Spirit. 10 Keep menit. on praying in the Holy Roh Spirit. minimal 10 menit. Suddenly, Tiba-tiba the words will come to pray in your language. mulai keluar perkataan-perkataan dalam bahasa kita. Amen. Kita nangkep gitu loh. Yeah. Apa yang harus So the didoakan. Holy Spirit will give you the words. Kenapa? Roh Kudus yang memberikan perkataan itu kepadamu, inspirasi Roh itu. So you become prophetic. Dan mulai hari itu saudara jadi pendoa yang profetik. Hallelujah. Amen. Amin. Are you blessed? Diberkati Tuhan saudaraku. Shall we stand and Mari pray? yang percaya bagi berdiri saudara. Thank you, Jesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Thank you.